harapkan semester 7 itu di semester 7 itu semuanya nggak ada di kelas, nggak ada kuliah kita ya. Semester 7 semuanya harus ber-MBKM. Nah, MBKM kewirausahaan ini kita lakukan secara berkelompok. Jadi nanti kalau di semester 7 itu ada 80 mahasiswa, 80 mahasiswa ini silakan ya, saya nggak harus kewirausahaan saja. Nanti ada yang bina desa, ada yang studi independen, silakan saja. Nah, yang kewirausahaan ini karena masih baru, jadi perlu saya sosialisasikan. Nanti masing-masing peserta akan membentuk satu kelompok, terdiri dari maksimal 5 orang. Tugasnya adalah membuat proyek, apa ya, menciptakan satu produk yang itu tidak harus terkait dengan kepariwisataan ya. Kalau kepariwisataan misalnya Anda mau bikin apa ya, bisnis pariwisata itu misalnya biro perjalanan atau semacamnya, itu tidak harus seperti itu. Bisa juga produk yang terkait dengan yang berafiliasi dengan kepariwisataan itu misalnya kuliner gitu ya. Wisata makan-makan kuliner. Anda bisa menciptakan produk makanan yang itu mungkin sesuatu yang baru sama sekali atau bahkan itu sudah ada, hanya Anda melakukan ATM gitu ya, memodifikasi, kemudian memasarkannya. Nah, itu boleh silakan saja gitu untuk produknya. Nah, kemudian eh, Anda akan di coaching oleh dosen kewirausahaan. Nanti ada beberapa dosen internal dari prodi yang akan memberikan pelatihan secara mandiri per kelompok. Nah, setelah itu baru kita eh, masuk ke kelas besar untuk dilakukan pembinaan atau ini ya, apa namanya, pengarahan atau dilakukan coaching oleh pelaku bisnis yang sesungguhnya. Jadi yang teoritis dari dosennya, kemudian yang aplikatif dari para penggiat PMKM. Nanti kita akan memilihkan yang terkait dengan kepariwisataan dan produk-produk yang semacam kulineri tadi. Itu kemudian, nah setelah ini Anda akan diadu nih, ide-idenya tadi itu akan dilombakan antar kelompok ini. Nanti kalau yang dipilih oleh tim coaching ini tadi ya, UMKM, dari UMKM tadi, mana nih yang paling idenya yang paling bagus. Nanti kalau yang ini idenya bagus akan diberikan semacam hadiah lah ya. Kalau kalau stimulus bisnis itu juga terlalu kecil, akan diberikan hadiah ya sekitar uang sekitar 3 juta, nanti Anda dapat ininya satu kelompok. Nanti dipilih ada 3 sampai 5 pemenang. Nah, kan peluangnya besar tuh. Apalagi kalau nanti yang ikut cuman 25 orang, akan cuma ada 5 kelompok yang nanti dapat uang semua gitu. Tapi saya harapkan nanti ini ya, semuanya di semester 7 itu ber-MBKM semua, sehingga kelas di semester 7 itu tidak ada berkuliah di semester 7. Anda bisa apa namanya, kuliah sambil ini, sambil main tuh. Kemudian untuk skema yang lainnya, studi independen itu MBKM yang terkait dengan riset. Jadi Anda akan diberikan klinik coaching nanti oleh dari dosen internal dan nanti dari ini ya, dari lembaga riset. Saya lupa nama lembaga risetnya ya, dari Bali ya. Atau nanti kita akan mencari lagi lembaga riset. Anda akan dilakukan pendampingan untuk melakukan penelitian. Itu yang studi independen. Kemudian ada MBKM-nya yang seperti tahun kemarin semester 7 ini kan berarti semester 6 sudah melakukan ya. MBKM Bina Desa itu mungkin kalau kalau yang kemarin udah ikut Bina Desa ganti ya, yang semester ini ganti skema yang lainnya itu. Kemudian untuk beberapa hal yang lainnya mungkin akan dijelaskan secara lebih detail lagi oleh PIC-nya, oleh Pak Made, yang setelah ini akan dijelaskan oleh tim MBKM. Begitu ya dari saya. Mohon maaf saya ini ya off cam karena dalam perjalanan
pengembaraan menjadi kitab suci. Baik, se- saya rasa cukup ya dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa apa disampaikan Andi setelah Pak Bam ngasih ini materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak Alawi bisa melanjutkan untuk sosialisasi pedoman skripsinya, Pak. Baik, langsung saja lanjut tadi. Oh, halaman dan bentar. Halaman 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, halaman 2, sorry. Ancen ya. Baik, yang butuh waktu banyak itu sebenarnya MBKM nanti ya. Jadi cuman untuk skripsi ini menyela sebentar, cuman butuh untuk dipahami teman-teman yang 21 utamanya. Pertama itu Pak Keto dan Cili. Bobot skripsi itu ya yang perlu diketahui. Jadi intinya gini teman-teman, mahasiswa sekalian, kalian sudah akan menempuh ajuan tema untuk mendapatkan plot pembimbing gitu ya. Jadi skripsi itu dengan bobot 6 SKS, kemudian kok ngebas ya? Halaman 5. Jadi semua prosedurnya sebenarnya sudah ada. Jadi tolong nanti dibaca-baca lagi tentang ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dari panduan divisip. Ya. Poin 1 dan 2 itu terkait dengan persyaratan akademik dan persyaratan administratif. Dan silahkan konsultasi penuh ke dosen walinya. Barangkali ada yang terlewat, jadi saling cross-check dengan dosen wali nanti. Oke, next. Halaman 7, dan. Halaman 7, Mas. Jadi yang kami sampaikan hari ini terkait dengan yang kira-kira satu masih tidak mudah untuk dipahami karena pedoman itu tentu butuh penjelasan-penjelasan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan sangat teknis di prodi. Misalkan terkait dengan ajuan penggantian. Jadi ada ketentuannya gitu. Karena suatu alasan dan seterusnya, mahasiswa bersangkutan melapor artinya mengajukan penggantian itu. Oke, halaman 8.5. Halaman 8. Halaman 8 dan. Kak metu nih gonku. Berarti laptopku yang lemot. Oke, halaman 8. Gak jalan di tempatku. Bentar. Gak apa-apa. Aku buka di HP. Halaman 8 ini terkait dengan revisi ya. Ya, di situ ada ketentuan-ketentuan revisi. Nanti akan diunggah juga di web prodi tentang ketentuan-ketentuan dari prodi. Untuk memudahkan
prosesnya. Jadi misalkan nanti revisi sempronya hanya 2 minggu ya. 2 minggu bukan hanya itu, sudah panjang itu. Berdasarkan dari proses yang sudah berjalan, jadi cukup 2 minggu. Nah, jadi ketentuan terkait revisi, jadi semua aturan mengacu pada pedoman skripsi, tapi tidak menutup kemungkinan SOP di Prodi bisa ada sedikit perbedaan, tapi secara substansi tidak merubah dari acuan pedoman gitu ya. Kemudian halaman 11-12. Nah, halaman 11-12 sampai di skripsi, ujian lisan, ujian akhir ya, ujian seminar hasil. Ujian lisan atau skripsi itu ketentuan-ketentuannya bisa dilihat di halaman 11 dan 12. Terakhir halaman 17. Halaman 17 yudisium. Oke. Dan sekarang ke PPT-nya, Dan iso enggak, Dan? PPT. Oke. Oke, masuk. Next. Siap. Terima kasih, Dan. No Gordeni. Baik, alur penyusunan proposal skripsi. Oke, silakan disimak semuanya. Jadi konsultasi sedari awal dengan dosen wali itu yang utama. Jadi para mahasiswa sekalian, silahkan sebelum konsultasi bisa dicek secara mandiri, sudah 120 SKS, sudah mengambil mata kuliah karya tulis ilmiah, dan tidak boleh ada nilai C- ya. Tidak boleh ada nilai C-. Kemudian mahasiswa mengajukan tema dan topik penelitian. Nah, jadi masuk semester 7 besok sudah bisa mengisi pengajuan tema untuk mendapatkan dosen pembimbing. Kemudian setelah itu akan diploting dari prodi. Kemudian ini diganti dengan kartu dari TU Fakultas. Silahkan bisa kalian minta di loket TU Fakultas terkait dengan kartu bimbingan ya. Kemudian yang kedua, semua informasi nanti kalian dapat pembimbing siapa, dengan ajuan tema apa yang akan dikonsultasikan kepada pembimbing akan umumkan melalui web. Jadi harus sering selalu mengecek web terkait dengan proses berikutnya setelah kalian mengisi ajuan tema. Oke. Setelah proses ajuan tema dan mengambil kartu bimbingan, sudah berproses dengan ya, dosen pembimbing itu sampai ke proses menuju pelaksanaan ujian sempro melalui prosedur mendaftar di web juga, itu nanti ada di web. Mendaftar melalui website dengan beberapa ketentuan tentunya ya, sudah menghadiri sempro 5 kali. Dibuktikan dengan apa? Dengan kartu. Nanti kartu kehadiran sempro ya. Secara teknis nanti setelah akan ujian udah mendapat jadwal, sudah tahu pengujinya siapa, nah, nanti hard copy dan soft copy naskahnya harus sampai di para penguji maksimal H-3 pelaksanaan itu. Kemudian menyiapkan juga form penilaiannya. Jadi semuanya ada di web nanti ya, bisa diunduh, tinggal ngeprint. Termasuk form revisi ada di website nanti. Itu yang harus kalian
laksanakan dalam proses menuju pelaksanaan ujian sempro, termasuk daftar hadir saat pelaksanaan. Jadi saat pelaksanaan sempro itu sudah 130 SKS ya, seperti yang ada di panduan juga, itu 130 SKS. Karena kalian masuk semester 7 kan kemungkinan menempuh mata kuliah tertentu. Nah, nanti jumlahnya di situ. Kapan pelaksanaan sempro ini? Yakni pada semester 8. Pelaksanaan sempro pada semester 8, di mana kalian sudah menginput KRS skripsi. Nah, sampai pada pelaksanaan sempro, kemudian revisi dengan para penguji kurang lebih 2 minggu sampai selesai pengesahan bimbingan selesai. Jadi yang harus kalian tempuh setelah pelaksanaan sempro adalah menyelesaikan revisi dengan para penguji, ya, dibereskan dulu dengan para penguji hasil revisi dari proses pelaksanaan sempronya. Lalu setelah itu disahkan oleh pembimbing, kemudian next menuju seminar hasil. Gitu. Izin Pak Made. Slide berikutnya. Itu semuanya bisa nanti ini slide ini juga akan diunggah di web. Silahkan kalau lupa bisa ditengok kembali. Nah, menuju Semhas ya, menuju seminar hasil atau skripsi itu kan ada beberapa ketentuan. Dan itu bisa dilaksanakan, dipersiapkan, bahkan bisa sebelum ajuan judul. Misalkan seperti TOEFL yang masa berlakunya 2 tahun. Karena itu menjadi syarat nanti untuk mendaftar Semhas. Gitu ya. Jadi mulai sekarang selain mempersiapkan untuk ajuan tema dan mendapatkan pembimbing, sudah bisa mempersiapkan TOEFL-nya. Jadi biar tidak terlalu mepet. Nah, jadi nanti tinggal fokus ke penyelesaian tugas akhirnya. Menyelesaikan 140 SKS akumulasi. Ya, tadi kan 6 SKS. Jadi karena jumlah total 144, untuk lebih amannya kita taruh 140 SKS secara akumulasi. Gitu. Ya ngepres, kalau ngepres 138 gitu. Tapi 140 untuk amannya. Artinya kalau misalkan ada nilai yang jelek itu kan bisa di drop itu. Sertifikat presenter dan seminar proceeding itu juga harus disiapkan dari awal. Jadi dari awal bukan hanya sebatas ajuan tema dan mendapatkan pembimbing, tapi ketentuan persyaratan semuanya harus tetap kalian perhatikan. Syukur-syukur nanti ada pengingat, ada reminder dari dosen wali untuk kelengkapan itu, tapi ya gak ngendelno dosen wali, itu kalian sudah mandiri gitu. Jadi harus perlu kalian catat sendiri gitu, mana yang harus ditempuh. Termasuk SKPM. Nah, SKPM jelas harus dia disetujui oleh wali dari Siamik ya. Ya ini berjumlah 150 kalau yang ada di panduan itu. Nah, itu proses-proses persyaratan kemudian menuju pelaksanaan Semhas. Dalam pelaksanaannya bagaimana? Yaitu menyerahkan draft naskah artikel kurang lebih sama dengan proses menuju pelaksanaan sempro tadi. Menyerahkan naskah draft kepada penguji ya. Kemudian foto, ini lebih lengkap lagi nih. Fotokopi bukti bayar UKT, transkrip akhir, ya, scan ijazah SMA dan lain sebagainya. Ini sudah ada di panduan juga gitu ya. Di panduan FISIP. Menyerahkan library certificate, kemudian plagiasi, ya, pernyataan orisinalitas, bukti sertifikat presenter, kemudian menyerahkan LOA. Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Segera kalian catat untuk dicentang pada setiap
progresnya. Gitu. Jadi awalnya apa saja yang perlu disiapkan setelah klik ajuan tema dan seterusnya, silahkan bisa kalian tentukan sendiri langkah-langkahnya untuk kelengkapan persyaratan itu. Kemudian untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama juga, mendaftar melalui link yang ada di web Prodi ya, web Prodi. Kemudian menyerahkan semua naskahnya, kemudian pelaksanaan Semhas, kemudian revisi 1 minggu tuh ya. Jadi biar cepat kalian, biar fokus. 1 minggu untuk menuju yudisium itu, menuju yudisium. Jadi sekali lagi diperhatikan kelengkapan yang harus dipersiapkan, satu. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya seperti apa. Semua itu selain disampaikan melalui sosialisasi hari ini juga akan diunggah di web. Wapot nih kayak kamera. Akan diunggah di web Prodi ya. Next Dan. Izin Dan. Mas Made izin. Itu kartu yang harus kalian ambil di loket TU ya. Silakan bisa minta berwarna kuning untuk bukti kehadiran seminar proposal. Nanti setelah 5 kali sebagai syarat mendaftar ujian seminar proposal kalian dengan bertanda tangan koor prodi dan dosen pembimbing itu nanti. Minimal 5 itu, lebih dari 5 ya boleh. Kartu bimbingan. Termasuk kartu bimbingan skripsi itu 1 lembar ya, itu 1 halaman depan belakang. Halaman 1 lembar, halaman depan, halaman belakang itu sudah jadi 1. Bisa diambil di loket TU Fakultas. Oke, next Dan. Itu untuk memudahkan dan sama dengan link-link yang ada di web Prodi. Oke, next. Silahkan di follow IG Prodi. Nanti pengumuman akan disampaikan melalui IG gitu ya. Nanti linknya akan terhubung ke website gitu. Jadi sering-sering menengok medsos Prodi, termasuk web Prodi di rubrik akademik di panduan skripsi nanti ya. Nanti di situ semua nanti pengumuman jadwal termasuk ya. Kemudian ketentuan dosen pembimbing ya, pengumuman dosen pembimbing dan sebagainya akan disampaikan melalui website gitu. Dan linknya akan diunggah melalui IG kurang lebih. Yang penting sering lihat-lihat itu. Oke, saya kira cukup itu. Di slide pertama boleh Dan? Slide pertama. Siap. Baik, mungkin cukup itu untuk standar operasional yang kita sosialisasikan. Kami sosialisasikan hari ini. Mohon teman-teman bisa melaksanakan dengan segera ya. Untuk kelanjutannya. Ini. Halaman 1 aja, halaman 1. Oke. Baik, saya kira cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja. Nanti akan lebih banyak waktu di MBKM nanti banyak. Baik. Ya, terima kasih pada Bapak Muhammad Alawi. Silakan bagi teman-teman mahasiswa, apabila ada yang mau ditanyakan bisa klik raise hand atau tulis di kolom chat ya dengan menyertakan nama lengkap sama angkatan dari atau NPM berapa. Baik, ini sudah ada satu Pak
Amar, dari Saudari Isnaria Zain dari angkatan 2021. Saya ingin bertanya, Pak, apabila sudah mendapatkan dosen pembimbing dan pada saat proses bimbingan ada perubahan judul atau topik skripsi, apakah itu diperbolehkan? Silakan Pak Amar, bisa dijawab. Baik, langsung aja ya Pak Made ya. Nggak usah beberapa pertanyaan ya. Siap, silakan Pak. Oke. Bolehlah nanti. Itu boleh ya, jawabannya boleh. Artinya proses dengan pembimbingnya ya, berproses dengan pembimbingnya. Jadi kalian mengajukan itu kan tema, bukan judul ya. Ajuan tema, kemudian langsung proses bimbingan dengan pembimbingnya terkait judulnya. Ya boleh berubah boleh lah. Yang penting tidak mengurangi kecepatan ya, kecepatan untuk pelaksanaannya gitu ya. Oke, Saya tambahkan boleh? baik Ibu, silakan Ibu. Monggo Bu, silakan. Ya, jadi pada proses mengerjakan skripsi itu, yang perlu diingat adalah jangan sibuk membuat judul. Ya, Anda kan sudah diberi ini ya, diberi fasilitas dosen pembimbing. Dospem itu diciptakan untuk konsultasi. Ya, jangan dibuat pajangan aja. Nanti Anda nulis sampai banyak konsultasi, Bu, saya judul ini. Terus setelah itu ngilang, ngerjakan, dikasih. Nah, itu tidak disarankan seperti itu. Jadi yang harus Anda pikirkan pertama kali itu Anda harus membuat outline atau bikin desain riset. Itu yang paling penting. Temanya Anda apa, kemudian Anda desain mau pakai kualitatif atau kuantitatif, baru dari situ mengalir itu bimbingan itu. Judul itu bisa berganti-ganti sampai nanti selesai sempro itu masih bisa ganti namanya judul sesuai dengan nanti perkembangan di apa namanya ujian proposal ya itu boleh diganti. Nah kalau sudah seminar hasil baru judul itu sudah tidak bisa diganti lagi karena semuanya sudah terkait dengan desain riset apa namanya kuesioner dan segala macamnya itu sudah jadi. Di dalam proses pembimbingan sampai sempro itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Makanya kesalahan mahasiswa yang sering kali dilakukan itu ribut bikin judul. Padahal judul itu bisa berubah-ubah sampai nanti Anda selesai sempro itu masih bisa berkembang atau berubah gitu ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat desain penelitian. Baru nanti Anda konsultasikan ke Dospem. Dospem itu ya diadakan atau diciptakan untuk dikonsultasi, jangan buat pajangan saja gitu. Jangan nanti sudah mau, Bu, ayo Bu, saya mau sempro, dikejar-kejar dosen pembimbingnya. Nah, itu yang tidak benar. Kalau pas dosennya sibuk, Anda bisa mundur lama itu nanti sempronya. Jadi mulai jauh-jauh hari itu rancanglah berapa kali Anda harus ketemu dengan dosen pembimbingnya itu untuk memperkuat desain penelitian itu sampai nanti menjelang sempro gitu ya. Jangan begitu ketemu judul udah diputusin sendiri, dikerjakan sendiri. Nah itu yang nggak benar, itu nggak dipakai dosen pembimbingnya gitu. Jadi buatlah dosen pembimbing Anda itu sibuk gitu ya. Itu ya. Terima kasih Pak Ahmad. Izin Pak Alawi, ada yang mau ditanggapi apa mau langsung ada pertanyaan selanjutnya mungkin? Pertanyaan selanjutnya aja nggih? Baik Ibu, terima kasih. Iya Pak Made, lanjut. Baik, terima kasih Pak Alawi. Bu Yudiana mohon izin, ada yang bertanya juga tentang skripsi, yaitu dari Muhammad Angga Pastia dari angkatan 2021. Izin bertanya Pak, dalam panduan terdapat syarat untuk mengambil dan lulus mata kuliah wajib agar bisa skripsi. Untuk list mata kuliah wajib apa saja Pak? Melihat kurikulum yang terus berubah, mata kuliah wajib juga berubah-berubah. Sehingga agak bingung untuk menentukan sudah lulus memenuhi syarat atau mengambil skripsi atau belum. Terlebih dengan kurikulum yang kami terima, awalnya berbeda dengan yang diterapkan sekarang. Terima kasih. Silakan Pak Alawi. Oke. Ya sesuai panduan itu bahwa mata kuliah yang wajib harus ditempuh semuanya gitu ya.
Tidak usah bingung Mas, santai aja Mas. Sopo iki? Mas Saya Angga. tambahkan ya, Nggih, Bu. kalau mata kuliah wajib itu tidak berlaku surut. Kalau misalnya ada perubahan, yang sudah Anda ambil itu tidak usah diambil lagi. Mata kuliah wajib itu bisa diketahui kalau kan maksimal kita 140 SKS ya. Anda lihat di semester 7 itu mata kuliah pilihannya itu apa saja? Ada berapa SKS? Kalau sisanya itu sudah masuk semua, artinya Anda sudah menyelesaikan mata kuliah wajib prodi. Jadi nggak usah mengambil lagi mata kuliah wajib yang baru muncul. Itu hanya untuk semester terkini, untuk angkatan yang baru. Gitu. Kalau yang sudah ya sudah selesai wajibnya berarti. Yang penting jumlahnya tadi itu Mas ya. Kan ketemu jumlahnya nanti. Untuk ada di website semua ya untuk mata kuliah wajib dan pilihan itu. Oke, sudah Pak Made? Baik, terima kasih Pak Awi, Bu Yudiana. Monggo pada Mbak Mas semua, silakan. Baik, silakan Mbak Tessa. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Izin masuk, izin bertanya terkait poin tadi sertifikat presenter seminar atau prosiding itu bagaimana ya Pak maksudnya Pak? Apakah kita harus menjadi seorang pembicara di suatu seminar nasional begitu Pak? Mohon jawabannya. Terima kasih Pak. Oke, baik Mbak Tessa. Betul, harus menjadi presenter di seminar nasional gitu. Dan kalian harus mendapat sertifikat itu yang berkaitan dengan tema skripsinya gitu ya. Gitu ya Mbak Tessa, bisa dipahami? Pertanyaannya apakah jadi presenter di seminar tadi? Ya, jadi presenter karena untuk persyaratannya itu. Izin tanya lagi Pak, berarti yang nanti dipresenterkan itu adalah jurnal yang sudah dipublish atau gimana Pak? Biasanya kalau jadi presenter itu kan karya tulis Anda yang dikirim itu ya belum publish biasanya kan gitu. Karena untuk fasilitas publikasi kan jadi presenter itu. Ya. Gitu ya Tessa. Izin tanya lagi Pak, lalu terkait bagaimana kita sebagai mahasiswa ini untuk dapat link ke sana untuk menjadi presenter di suatu seminar itu gimana ya Pak? Apakah ada bantuan gitu misalkan dari prodi gitu Pak? Mungkin perlu diluruskan ya. Yang dimaksud dengan presenter itu bukan menjadi pembicara seminar sebagai keynote speaker ya, tapi Anda mengikuti kegiatan presentasi itu kayak call of paper gitu loh, Mbak. Jadi Anda mengirimkan tulisan Anda. Nah, kemudian biasanya setelah mengirimkan itu kan ada ini ya, ada apa namanya? Presentasi di masing-masing ini. Jadi Anda mempresentasikan tulisan Anda, bukan Anda sebagai keynote speaker di seminar nasional atau seminar apapun. Gitu. Jadi nggak perlu akses, Anda bisa siapa aja ngadain seminar Anda ikut. Kirim paper, nanti Anda akan presentasi paper Anda di kelas-kelas terbatas biasanya berdasarkan tema. Kalau misalnya CBT ya biasanya ada kelompok CBT, yang satunya lagi ekoturism gitu biasanya ya. Tapi bisa juga nanti paralel semuanya jadi pembicara gitu. Bukan anu loh ya, bukan keynote speaker, tapi pembicara presenter dari paper Anda sendiri di setiap seminar nasional. Itu bebas, Anda nggak perlu akses, Anda bisa sendiri itu. Oke baik Bu. Seminar nasional. Bisa Berarti dipahami ya Mbak Tessa ya? seperti kayak semesta terus kayak ada Yes. mahasiswa yang oke baik Pak. Ya, Ya, kayak presentasi semesta tulisannya. itu boleh lewat Ya, semesta. betul. Berarti nggak harus yang udah publish ya gitu ya Pak Bu? Nggak harus publish kalau untuk syarat apa? Skripsi itu LOE. Oke baik. Mm. Baik. Terima kasih Bapak Ibu penjelasannya. Ya. Baik, silakan bagi Mbak Mas semuanya masih ada waktu untuk
sesi tanya jawab tentang penyusunan proposal skripsi dan seminar proposal. Silakan bagi Mbak Mas khususnya di angkatan 2021 mungkin atau ada yang dari angkatan 2022 silakan. Sambil menunggu pertanyaan yang 2020 itu dipercepat ya teman-teman. Yang sudah sempro menuju semhas itu sudah tinggal jalan aja kan. Apa? Apa? Pak Lawi masih di mute mic-nya. Waduh. Ya HP ini sampean paling. Oke, Nah, baik. sebentar, ada yang tanya ini. Ya. Mohon izin Pak Lawi masih ada yang bertanya ini. Ya, dari Saudari Marcella, angkatan 2021, mohon izin bertanya Bapak terkait mata kuliah wajib untuk persyaratan skripsi. Apabila semester ini mata kuliah yang tersedia di KRS hanya bisa diambil beberapa untuk angkatan 21 dan mata kuliah tersebut juga sudah diambil di semester sebelumnya. Bagaimana nggak Pak, Bu, mata kuliah yang belum diambil untuk memenuhi jumlah KRS yang tersedia di KRS saat ini, kebanyakan untuk angkatan 22 ke atas. Jadi kami tidak bisa mengambil mata kuliah tersebut. Apakah kami bisa meminta untuk dibukakan kelas? Ya, monggo. Seperti yang disampaikan Kenapa Ibu tadi ya, kehabisan kelas? G, kuota Eh, mungkin. pemenuhan kuota. Seperti Ibu. Betul. Jadi Monggo. kemarin saya menanyakan ke admik, ternyata memang untuk sampai minggu ini itu untuk mata kuliah yang ditawarkan dibuka hanya untuk semester yang asli. Misalnya kayak semester 1 maba itu khusus khusus untuk semester 1 saja. Nah, nanti mulai minggu depan baru akan dibuka kelas tambahan. Bukan kelas ya, kuota tambahan. Jadi nanti Anda akan bisa ngentri di minggu depan, mulai Senin depan. Ya. Jadi stay tune aja supaya nggak kehabisan. Tapi nanti kalau misalnya mentok ya nanti ke saya aja. Nanti akan saya mintakan untuk dibuka. Tapi bukan buka kelas baru ya, dibukakan kuotanya. Baik, cukup jelas nggih, Mbak Marciela. Pak Lawi, silakan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, Pak. Monggo. Ini cukup. Baik. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Saudara Marcel, angkatan 2020. Saya mau bertanya tentang kartu kehadiran Sempro, ya. Untuk pengisian dari kartu tersebut berdasarkan per tanggal sesi Sempro atau bisa salah satu mahasiswa yang sudah Sempro di tanggal tersebut. Monggo, Bapak Alawi bisa merespon jawaban dari Saudara Marcel. Ya diisi sesuai kehadirannya Marcel ya. Diisi sesuai kehadirannya. Misalkan dalam satu hari bisa banyak pelaksanaan, lebih dari satu pelaksanaan sempro itu kan sudah bisa sedalam hari itu gitu ya. Per tanggal sesi. Ya sesuai dengan kehadirannya. Kalau di hari itu cuma 3 ya baru 3 gitu. Nunggu periode berikutnya. Nanti waktu berikutnya untuk menghadiri. Apakah sudah cukup jelas Marcel? Untuk penentuan tanggalnya. Silakan.
Saya Sesuaikan ya. tambahkan ya. Ya, Bu, baik Ibu. Jadi yang dihitung itu bukan tanggalnya, Marcel, tapi jumlah pertemuannya. Kalau di tanggal itu ada 5 makalah yang disajikan dan Marcel hadir semua, itu artinya sudah memenuhi 5 kali pertemuan tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya waktu di tanggal ini mengikuti 2 kali, yaitu hitungannya 2. Nanti next day lagi 2, itu berarti 4 gitu terus. Jadi per penampil ya, bukan per tanggal. Kalau satu tanggal itu ada 5 penampil dan ikut semua, berarti sudah memenuhi 5 kali ini. 5 kali mengikuti sempro. Gitu ya. Baik, Suaranya nggak meluk terima nih, Bu. kasih Bu Yudiana, Pak Lawi. Eh, ada satu pertanyaan lagi dari saudari Safira Kartika. Selamat pagi, Pak Bu. Saya Safira dari angkatan 2021. Izin bertanya terkait tentang MBKM kewirausahaan yang disampaikan tadi. Apakah itu diwajibkan untuk mahasiswa semester 7 ya? Dan konversi dari MBKM kewirausahaan tersebut berapa SKS? Monggo tadi yang disampaikan Bu Yudiana tadi ya terkait dengan MBKM kewirausahaan. Karena kebetulan kan ini masih apa namanya sesi pedoman skripsi. Tapi karena Bu Yudiana sudah menyampaikan tentang MBKM kewirausahaan untuk semester 7, eh, sesuai dengan arahan untuk MBKM sendiri, Mbak Safira, itu untuk konversi itu tetap 20 SKS. Tetapi kembali lagi ke Bu Yudiana selaku PIC dari MBKM Kewirausahaan. Monggo Bu Yudiana, mungkin ada tambahan Apa terkait lagi? tentang MBKM Kewirausahaan Bu untuk semester 7, mahasiswa semester 7. MBKM kewirausahaan ini tidak dikhususkan di semester 7. Siapa saja boleh ya. Semester yang memenuhi syarat di semester 5 mau ambil silakan gitu. Hanya nanti semester 7 ngambil skema yang lainnya juga boleh gitu. Yang saya harapkan di semester 7 itu semuanya ber-MBKM, jadi nggak ada kelas gitu loh. Itu. Nah, kalau Anda mau milih di kewirausahaan ya silakan nanti ketentuannya akan akan disampaikan lagi nanti kalau Anda sudah milih itu nanti ada ininya, ada kliniknya lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yudiana. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Safira yang disampaikan oleh Bu Yudiana. Baik, ini masih ada yang bertanya, Bapak Alawi. Kembali lagi ada yang bertanya dari Saudari Isnari Yasin tentang skripsi. Apakah jurnal yang dipresentasikan seperti call of paper atau call for paper itu penelitian yang sama dengan penelitian untuk skripsi atau berbeda ya Pak Bu? Monggo Pak Alawi. Yang dari siapa Mas? Mana Mas? Isnaria, angkatan 2021. Ini kalau nggak ini nggak gede. Saya bacakan lagi Pak, apakah jurnal yang dipresentasikan, Isnaria. apakah jurnal yang dipresentasikan seperti call for paper atau call of paper itu penelitian yang sama dengan penelitian untuk skripsi atau berbeda? Ya, dalam pedoman dijelaskan itu yang menjadi bagian skripsi ya, tidak harus sama persis ya. Isnaria di pedoman itu ada terkait dengan presenter ya tadi. Yang dipresentasikan apakah harus sama dengan penelitian skripsi ya? Sama lah ya kurang lebih, atau menjadi bagian gitu ya, jadi bagian dari skripsi itu. Tidak harus sama persis. Ibu mungkin menambahkan. Baik. Syaratnya untuk Semhas, ini ada yang bertanya tentang Semhas kalian ya. Syarat untuk Semhas itu kan Anda harus punya sertifikat presenter, kemudian harus mempunyai TOEFL. Terus apa lagi ya? Kelas itu ya. Kelas library class ya, library class. Nah, tiga-tiganya ini harus sudah Anda dapatkan sebelum Anda daftar Semhas. Jadi sembari sempro, Anda juga harus ikut ujian TOEFL, kemudian Anda juga ikut
jadi presenter, call of paper, dan juga Anda harus mengikuti kelas library. Jadi nanti ketika daftar Semhas itu sertifikat presenter, sertifikat TOEFL, dan sertifikat library class itu semuanya sudah ada. Itu setelah itu Anda hanya menunggu untuk Semhas saja. Itu. Kemudian yang terkait dengan presenter, presenter itu sebaiknya dari ini apa kan kalau riset itu bisa di breakdown menjadi berapa banyak judul penelitian gitu ya. Anda ambil bagian beberapa bagian atau satu bagian aja dari skripsi Anda. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan atau tidak ingin itu ya nggak apa-apa. Yang penting kan sertifikat apa namanya sebagai Presenter. presenter. Nah, itu aja nggak harus sama. Kan juga judulnya juga akan berbeda dengan skripsi kan. Hanya mungkin saja temanya beda sama itu juga nggak apa-apa. Akhirnya di bawah situ. Begitu Oke. ya. Jadi Kenapa? Sini kenapa? Salah. Karena gua Siapa nih? Bocor. Baik, saya lanjutkan, kantong ini Yuliana kan, dia dan waktu Pak di Lawi. bawah. Mohon izin, saya Kalau bacakan ini pun ada gua satu pindah. pertanyaan lagi dari mahasiswa atas nama Vanessa Blessing, angkatan 2021, Bapak. Mohon izin untuk bertanya, semisal saya kan rencana mau mengambil skripsi di semester ini, dan contoh mata kuliah wajib sudah saya ambil semua. Apakah saya tetap mengambil mata kuliah untuk mengisi KRS-an atau saya langsung mengambil skripsi saja, Bapak Ibu? Terima kasih. Monggo Pak Lawi bisa mengarahkan. Ya nanti di semester 8 ya Vanessa. Vanessa 21 kan semester 7. Nanti kliknya seperti yang prosedur saya sampaikan tadi di awal. Di semester 7 pengajuan tema untuk penentuan dospemnya, kemudian klik skripsinya di semester 8 gitu. Jadi pelaksanaan sempronya nanti di awal-awal semester 8 kalau proses pembimbingan menuju sempronya udah jalan di semester 7. Kemudian lihat jumlahnya ya Vanessa, lihat jumlah apakah sudah sesuai jumlah yang ditentukan, jumlah minimal tadi SKS-nya. Kalau misalkan kurang kan bisa diambil di semester 7. Jadi bukan hanya melihat wajib dan pilihannya tapi jumlah akumulasinya dari jumlah SKS yang sudah Anda tempuh gitu. Itu ya Vanessa. Kalau misalkan ini silakan cross check bersama dosen walinya. Bisa lah dilihat sendiri nanti akumulasinya berapa, ketentuan 130. Jadi di waktu pendaftaran di ajuan tema itu kan minimal 130. Nah, ada kemungkinan sambil kuliah kan gitu. Selesai semester 7 itu 140 gitu minimal. Karena di semester 8-nya akan klik skripsi. Itu ya Vanessa ya. Sertifikat presenter. Pak Iza, angkatan Ya, 20 ya. Itu silakan Pak, langsung dijawab nggih. ya. Ya. Ya, diupayakan bisa itu nanti untuk dapat sertifikat presenter ya. Nanti di pedoman ada sejak angkatan 20 gitu kan, ada dalam kurung ada 2017 sampai 2019 dan 2070 termasuk LOA dan sertifikat presenter itu. Tetap diupayakan ya sambil menunggu menunggu jadwal Semhas. Ya, oke. Siapa Pak Iza ya. Kemudian Ya, sepertinya sudah Pak, tidak ada yang oke, baik. lagi. Baik, monggo misalnya ada mau ditambahkan lagi Pak Alawi atau Bu Yudiana, monggo. Silakan. Dari Ibu. Baik, mohon izin Pak Lawi dan Bu Yudiana, di sini sudah saya taruh untuk pedoman skripsi FISIP ya, PDF-nya yang saya taruh di kolom chat. Jadi kepada mahasiswa
bisa mendownload pedoman skripsi yang sudah kami share di kolom chat. Baik, saya kasih satu pertanyaan lagi sebelum akan memasuki ke sesi selanjutnya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Bapak. Monggo, sebelum ditutup mungkin ada penambahan lagi dari Bu Yudiana, monggo. Mohon izin Bu Yudiana, apakah mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Oke, sebelum masuki ke sesi selanjutnya, Ibu? cukup ya dari saya. Nanti kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, boleh nanti ke ruangan saya untuk bertanya. Tapi yang perlu saya ingatkan lagi, maksimalkan dosen walinya, dospemnya gitu ya. Misalnya eh, berapa sih wajib yang sudah saya iniin, kemudian yang apa namanya pilihan itu sudah ini kalau nggak bisa ngitung bisa konsultasi sama dosen walinya. Boleh ya itu saya wajibkan ke dosen walinya. Dosen wali, dospem itu jangan dianggurkan gitu. Gunakanlah fasilitas itu ya. Itu saja nanti kalau masih ada yang bingung bisa ke ruangan saya. Ya, terima kasih Pak Made. Oke, terima kasih kembali Bu Yudiana. Monggo Pak Lawi, ada yang mau disampaikan dulu? Cukup, tinggal action, utamanya 20 itu segera, angkatan 20. Terima kasih Pak Made, cukup. Oke. Baik, terima kasih Pak Lawi, Bu Yudiana. Oke, tak terasa sudah di penghujung acara untuk sesi pertama, yaitu sosialisasi pedoman skripsi bagi angkatan 2020-2021, dan khususnya juga untuk 2022. Nanti khusus angkatan 2022 eh, dan juga mungkin ada 2021, monggo bila berkenan tidak meninggalkan Zoom dulu karena akan lanjut ke sesi kedua tentang sosialisasi MBKM. Dan untuk angkatan 2021 apabila di semester ini tidak mengambil MBKM eh, tanpa mengurangi rasa hormat bisa meninggalkan ruang Zoom. Eh, Sebelumnya sebentar. Mohon izin Bu Yudiana, sebentar nggih. Ya, ya, ya. Oke, oke, nanti saya kirim linknya. Di absen ya. Oh, biasanya kok bisa keluar.
Baik, kita mulai ya untuk sesi kedua untuk sosialisasi MBKM, skema MBKM di semester ganjil ini. Terima kasih kepada Mbak Mas semuanya yang masih stay, masih ikut sosialisasi MBKM. Jadi untuk yang angkatan 2020, ya khususnya kalau mau meninggalkan Zoom, saya persilakan. Tapi kalau mau masih stay, saya juga persilakan. Baik, biar tidak mengurangi waktu untuk sosialisasi MBKM, ya. Izin saya share screen. Udah. Baik, terima kasih Mbak Mas semuanya. Izin saya akan membagikan skema MBKM yang nanti Mbak Mas bisa ikuti di semester ini. Tentunya skema MBKM ini pada dasar awalnya itu adalah memudahkan kita untuk memunculkan minat dan bakat kita terkait perkuliahan ya tentunya. Dan juga ini akan mempengaruhi kelulusan Mas Mbak nanti ke depannya mau jadi apa. Maka dari itu secara garis besar MBKM ini adalah program atau kurikulum yang menguntungkan kita semua. Tentu MBKM ini sudah membawa banyak manfaat dari kakak-kakak kelas kalian. Tentunya MBKM ini salah satu manfaatnya adalah mempercepat kelulusan Mas Mbak semuanya. Tentunya kegiatan MBKM ini tidak menyimpang dari peminatan atau bakat dari Mbak Mas sendiri. Contoh kalau misalnya kita berada di prodi pariwisata, maka skema MBKM ini tidak akan jauh dari peminatan bakat kita tentang pariwisata. Nah, untuk skema MBKM ini dari program studi pariwisata sendiri itu ada banyak sekali ya kalau kita hitung. Ada yang sudah pernah ikut PMM ya ke luar UPN, ada yang kuliah di USU, ada yang kuliah di Universitas Cendrawasih, ada yang magang di salah satu perusahaan terkenal yang ada di Jakarta, ada yang bekerja di hotel. Nah, itu semua adalah peminatan dari Mbak Mas sendiri. Artinya, kami di sini semua tidak memaksakan Mbak Mas untuk ikut skema MBKM. Tetapi, harapan besar kami, Mbak Mas itu harus ikut. Karena apa? Karena kami ingin menimbulkan atau apa ya istilahnya ya, menumbuhkan bibit-bibit kepariwisataannya Mbak Mas sendiri. Gitu. Baik, untuk topik pembahasan kali ini tentunya ada 5 ya harusnya, tapi sudah dijelaskan oleh Bu Yudiana tentang MBKM kewirausahaan. Tentunya hari ini saya akan membahas hanya 4 saja, yaitu kegiatan Bina Desa, studi independen, magang MSIB ya, dan PMM nasional. Nah, untuk skema Bina Desa dan KKN tematik ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau biasanya Bina Desa ini
Ya, jadi untuk skema Bina Desa dan KKN tematik ini tentunya sudah banyak sekali ya manfaatnya bagi desa sendiri dan juga manfaatnya bagi mahasiswa. Karena saling menguntungkan ya satu sama lain bagi desa. Tentu desa itu sangat terbantu dengan kehadiran kita, terutama desa yang ingin menjadi terutama desa yang ingin sekali desanya menjadi desa wisata. Perbedaan dari Bina Desa dan KKN tematik sendiri itu terletak dari penyelenggaranya, Mbak semuanya. Secara garis besar, kalau Bina Desa itu diatur oleh program studi, desanya yang sudah disediakan oleh Jadi Bina Desa itu dari prodi, jadi desanya sudah dari prodi sendiri, sedangkan untuk KKN tematik itu penyelenggaranya adalah LPPM. Oke. Nah, untuk durasi waktu untuk MBKM Bina Desa dan KKN tematik ini sebenarnya durasinya sama, yaitu selama 1 semester. Itu. Nah, untuk Bina Desa sendiri, kita tidak membicarakan KKN tematik dulu ya, Mbak Mas semuanya. Untuk Bina Desa sendiri itu mengikuti jadwal kalender akademik, yaitu kita akan melaksanakan nanti di bulan September. Nah, untuk durasi lapangannya itu di lapangan ya, di desanya sendiri itu 1 bulan, ya. Dan sisanya itu Mbak Mas semua akan mengerjakan laporan, revisi, dan ujian. Jadi sebisa mungkin Mbak Mas semuanya, dalam kurun waktu 5 bulan ini, tolong kalau sudah ikut Bina Desa, jangan menghilang. Seperti sebelum-sebelumnya, karena waktu itu bertepatan dengan bulan puasa dan bulan Idul Fitri, akhirnya apa? Mundur Mbak Mas semuanya. Mundur dari rencana. Itu. Jadi kami berharap setelah Mbak Mas pulang dari desa, itu jangan menghilang. Ya, jangan menghilang. Langsung kerjakan laporannya, langsung bertemu dengan DPL-nya, ya, dosen pembimbing, ya, supaya bisa selesai tepat waktu. Karena tetap ada proses ujian dan ada proses revisi, gitu. Nah, nanti saya spill ya, nanti lokasi di Bina Desanya nanti rencananya akan dilaksanakan di Desa Adat Segunung, Wonosalam, Jombang. Ya, tentunya Mbak Mas sendiri akan mendapatkan benefit yaitu dikasih konversi 20 SKS. Gitu. Tentunya konversi 20 SKS ini Mbak Mas semuanya tidak sembarang bisa mengisi. Tentu konversi 20 SKS ini akan kami yang share mata kuliahnya gitu. Dan sebisa mungkin nanti pada saat penginputan mata kuliah, tolong jangan menginput mata kuliah yang sudah pernah diambil. Contoh misalnya ambil mata kuliah tentang pariwisata berbasis masyarakat gitu ya. Nah, pada saat pengajuan konversi muncul mata kuliah PBM. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus mencari pengganti mata kuliah pariwisata berbasis masyarakat yang setara dengan SKS itu. Paham ya, Mbak Mas semuanya? Oke, yang selanjutnya adalah luaran sesuai peminatan mahasiswa. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah kami tentukan temanya, untuk sekarang Bina Desa Prodi Pariwisata itu saya berikan kebebasan, yaitu luaran sesuai dengan peminatan mahasiswa. Terserah Mbak Mas, kalau mau minatnya tentang pembuatan video, silahkan. Minatnya tentang makanan, silahkan. Mau buat paket wisata atau buku pedoman tentang tour guiding atau bagaimana, terserah. Yang penting, luaran ini bisa di HKI-kan. Oke. Lalu untuk luaran selanjutnya, itu ada luaran
jurnal pengabdian yang bersinta. Karena saya menyesuaikan kemampuan Mbak Mas sendiri, mampunya setelah saya survei ya, mampunya itu ternyata di Sinta 5 dan Sinta 6. Maka dari itu saya tidak dapat menutup kemungkinan apabila mau di atas Sinta 4 nanti dikondisikan oleh dosen pembimbingnya. Ya. Untuk PIC dari Bina Desa sendiri itu adalah saya. Untuk KKN tematik itu juga tetap saya untuk berkoordinasi ke LPPM di UPN. Baik, ditahan dulu ya pertanyaannya, masih ada skema yang lain. Skema selanjutnya itu adalah studi dependent. Nah, untuk studi dependent ini rencananya itu akan dilaksanakan di Denpasar Institute yang ada di Provinsi Bali, Kota Denpasar, sesuai dengan namanya ya, Denpasar Institute. Nah, di sini Mbak Mas semuanya itu akan mendapatkan benefit yang sama dengan teman-teman yang lain. Cuma perbedaannya adalah di sini ada konversi 20 SKS yang salah satunya adalah mata kuliah magang. Nah, di sini peserta itu harus mengikuti permintaan mitra. Apa yang mitra minta, seperti misalnya mitra ingin membuat salah satu penelitian, maka mahasiswa harus mengikuti permintaan dari mitra tersebut. Nah, untuk durasi kegiatan, biasanya itu dari mitra mintanya adalah 3 bulan, karena terserah penyetaraan dengan magang, yaitu 3 bulan di mitra dan 3 bulan mengerjakan laporan. Untuk luarannya sendiri, Sinta 5 atau Jurnal Internasional Non-Reputasi. Itu ya. Untuk PIC-nya dosen Ibu Agnes ya. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan beliau ya, Mbak Mas semuanya. Jadi perlu diperhatikan ya Mbak Mas semuanya. Di sini ada catatan-catatan yang Mbak Mas perlu perhatikan, karena di sini semua tergantung kesepakatan oleh PIC. Jadi misalnya PIC, PIC ya, dan juga dari pihak mitra. Kalau misalnya pihak mitra ingin luaran jurnalnya itu Sinta 4 atau Sinta 3, monggo bisa disesuaikan. Gitu. Oke. Kemudian ada PMM ya. Nah, ini PMM seperti pada umumnya, yaitu mahasiswa keluar dari UPN untuk berkuliah di Universitas Mitra ya. Itu sama, konversinya mata kuliahnya itu 20 SKS. Itu ya. Nah, perbedaan dari PMM dengan skema-skema lain itu, kalau di Bina Desa itu tetap ada ujiannya, sedangkan untuk studi dependent juga ada ujiannya. Kecuali yang PMM, ini tidak ada ujiannya. Gitu. Tetap di sini Mbak Mas mengajukan konversi mata kuliah setara dengan 20 SKS. Itu ya. Lalu ada juga magang. Nah, magang MSIB ya, maaf. Di sini magang MSIB ini banyak sekali skema-skemanya. Ada magang mandiri yang mungkin salah satu di antara kita sudah ada yang melakukannya. Lalu juga ada magang internal Prodi ya, yang sudah disediakan oleh Prodi, yaitu di PT Swantastiktur di Gresik. Tapi di sini kami harus memastikan kembali, karena kami mendapat kabar bahwa ada perubahan birokrasi ya dari pihak PT Swantastikturnya. Kemudian untuk magang MSIB, monggo nanti Mbak Mas bisa mendaftarkan dirinya langsung ke web MSIB ya. Sebenarnya ada skema lain, yaitu kampus mengajar. Sebenarnya itu skema kampus mengajar itu sudah tutup ya, sayang sekali sudah tutup. Jadi untuk skema-skema lain itu masih dibuka, itu ya. Dan untuk konversinya sama ya, 20 SKS. Ya, tetap ada magang ya, ada konversi mata kuliah magang di sini. Gitu. Nah, Mbak Mas semuanya perlu di sini perlu diperhatikan di sini ya Mbak Mas semuanya. Semua di sini tergantung Mbak Mas sendiri. Ya.
apabila Doswal mengarahkan Mbak Mas untuk mengikuti MBKM, monggo itu hanyalah saran dari seorang orang tua lah, katakanlah orang tua yang ada di kampus, supaya Mbak Mas di sini itu sukses, supaya Mbak Mas di sini lulus itu tidak sia-sia, lulus punya pengalaman. Pengalaman seperti apa? Contohnya pengalaman magang di travel Fantastic Tour, misalnya seperti itu. Pernah magang di Denpasar Institute dengan menyertakan sertifikat. Tentunya ini membawa dampak baik bagi Mbak Mas semuanya. Ya. Jadi di sini saya menyarankan sekali Mbak Mas untuk ikut. Ya. Tetapi kalau tidak mau ikut ya nggak apa-apa. Saya tidak memaksa. Tapi kalau misalnya apa namanya tertarik, bisa menghubungi PIC yang sudah saya share di situ ya. Baik, sepertinya cukup dari saya untuk sharing-sharing skema MBKM. Apabila Mbak Mas semuanya tertarik atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Itu ya. Mungkin make sure langsung ya ke Bina Desa untuk dari saya sendiri ya, karena saya kan PIC-nya dari Bina Desa sendiri. Nah, untuk Bina Desanya ya, sebentar. Salah. Ya, kebetulan kan saya juga PIC dari Bindes itu sendiri ya, Bina Desa. Nah, mungkin saya akan spill langsung ya di sini tentang kegiatan Bina Desa itu. Ya, tadi yang sudah saya bilang, konversi 20 SKS, terus kegiatan itu selama 1 semester, ya, wajib ada luaran untuk desa dan prodi, ya, lokasi desa itu sudah kerjasama, jadi Mbak Mas tidak perlu cari desa, ya, kemudian IPK itu tidak boleh 2,5, ya, dan mohon maaf untuk Bina Desa sendiri, ya, saya langsung saja, kami akan batasi 20 orang. Kenapa Pak kok 20 orang? Supaya semua skema skema MBKM yang ada di prodi itu terpenuhi. Jadi apa namanya tidak terpaku pada Bina Desa. Mbak Mas bisa ikut KKN tematik, Mbak Mas bisa ikut MBKM kewirausahaan yang tadi sudah dijelaskan Bu Yudiana. Lalu juga mau magang mandiri yang tadi sudah saya sampaikan bisa cari sendiri gitu ya, atau mau magang di Fantastic Tour, atau mau ikut studi dependen yang ada di Denpasar Institute. Jadi begitu Mbak Mas semuanya. Jadi mohon dipahami nggih. Nah, tentunya untuk konversi 20 SKS dari Bina Desa sendiri itu mata kuliah pilihan ya. Wajib tidak bisa dikonversi. Gitu. Magang dan KKN tidak bisa dikonversi. Ya. Jadi untuk Bina Desa prodi ya tidak bisa dikonversi untuk mata kuliah magang dan KKN. Itu ya. Nah, nanti Mbak Mas semua tetap mengisi KRS yang nanti nanti ada muncul ya nanti satu apa namanya di Siamik ya. Misalnya nanti ada mata kuliah Bina Desa Jombang itu nanti dipilih itu aja. Gitu. Jadi tidak perlu nginput satu persatu nanti pada saat nginput mata kuliah Bina Desa Jombang itu nanti Mbak Mas tetap menghapus satu-satu ya. Itu. Nah, kegiatan 6 bulan itu nanti akan kami
pecah lagi ya. Jadi di awal itu bimbingan dan sosialisasi kegiatan itu 1 minggu ya, termasuk terhitung dari sekarang ya. Nah, apa namanya, untuk kegiatannya nanti rencana akan kami mulai di bulan September, itu tanggal 4 sampai 4 Oktober 2024 gitu ya. Nah, supaya ini ya tidak mengganggu proses pembelajaran dan juga tidak mengganggu proses input mata kuliah, setor laporan maksimal 9 Desember. Ini kurang lebih mengikuti apa namanya, jadwal yang ada di mana kalender akademik dan juga kalender yang ada di keseharian kita. Nah, ini mungkin ada kayak misalnya libur apa gitu ya. Nah, kegiatan Bina Desa ini tentunya membawa apa namanya, akan menambah atau menimbulkan sifat pendewasaan kalian gitu ya. Jadi selama kegiatan mahasiswa tidak diperkenanan pulang ke rumah atau ke rumah saudara. Meskipun kamu orang Jombang atau orang Nganjuk atau orang mana itu yang sekitarnya ya, tidak diperkenanan pulang gitu. Nanti akan kalau misalnya Mbak Mas tetap memilih ini apa namanya, mahasiswa itu tetap menyertakan jurnal kegiatan ya. Jadi seharian itu misalnya 1 hari sudah mau ngapain aja gitu ya. Gitu. Dan di sini nanti mahasiswa wajib mengisi form kesanggupan dan form penyataan konversi. Gitu ya. Ini jangan sampai hilang gitu ya. Tetap mengisi akun di Siamik gitu ya. Nah, untuk lokasi desanya ada di Kecamatan Wonosalam, nama desanya Desa Caranggulung ya. Untuk desanya nama desa wisatanya Desa Adat Kampung Segunung gitu ya. Nah, untuk luaran untuk desa sendiri itu nanti menyesuaikan situasi dan kondisi di desa tersebut. Itu ya. Nah, setiap mahasiswa wajib memiliki program dan aksi nyata bagi desa. Itu ya. Tentunya di sini Mbak Mas perlu digarisbawahi bahwa untuk kegiatan ini itu bukan penelitian, tapi mengabdi ke desa. Sudah apa yang Mbak lakukan ke desa, maka nanti laporannya adalah laporan hasil kegiatan, bukan laporan penelitian. Kalau studi independen baru laporan penelitian, gitu ya. Kalau untuk Bina Desa, KKN itu adalah laporan hasil kegiatan, gitu. Nah, tentunya setiap mahasiswa perlu mengunggah gitu ya aksi nyatanya atau program menjadi bahan referensi untuk publikasi ke media cetak, gitu ya. Terserah mau di mana, mau di Kumparan, mau IDN Times, mau di Surabaya ini, atau Surya, atau bagaimana, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah media Tempo, ya, gitu. Nah, yang terakhir itu ada produk karya yang bisa dipatenkan. Yang ini tergantung tema mahasiswa, gitu. Salah satu contoh mungkin adalah misalnya produk kopi, gitu ya. Produk kopi ini belum memiliki sertifikat, belum dihalalkan. Nah, ini bisa dipatenkan, gitu. Oke. Sebenarnya banyak sekali luaran-luaran yang sebenarnya adalah menguntungkan bagi Mbak Mas sendiri, karena apa namanya, luaran-luaran itu tergantung dalam peminatan. Misalnya yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya Mbak Mas suka tentang video dokumenter, boleh. Vlog itu juga boleh, ya. Terus membuat packaging baru, ya. Maksudnya repackaging ya, misalnya dalam kemasan kopinya itu mungkin menurut Anda itu terlalu mainstream atau gimana, Anda membuat kemasan baru untuk masyarakat, itu enggak apa-apa. Ya, banyak sekali apa namanya, luaran-luaran yang sesuai peminatan mahasiswa. Salah satunya adalah label halal ya, dan juga pembuatan buku. Nah, untuk video bisa upload ke YouTube ya. Lalu untuk membuat buku ya, itu harus didaftarkan ke ISBN dan wajib menambahkan nama dosen tersebut. Itu ya.
Nah, mahasiswa tidak akan lulus apabila tidak menyanggupi salah satu dari luaran yang telah ditentukan. Ya. Terus yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi terlibat kriminalitas ya di lokasi desa. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa melanggar aturan dan mendapat teguran keras dari perangkat desa tersebut ya. Nah, ini sebisa mungkin Mbak Mas semuanya jangan seperti ini ya. Ya, jangan seperti kayak begini. Karena kita memang mindsetnya orang kota terus bawa ke desa ya jangan disamakan itu ya. Karena ya mereka mungkin ya maaf ya saya tidak mau menjelekkan mereka gitu ya, tidak menjelekkan kita juga. Mungkin pendidikannya juga berbeda, mungkin kesehariannya tidak seperti kita. Maka dari itu kita harus menyatu atau mengkondisikan suasananya di sana itu kita harus apa ya kerasan lah ya bahasa Jawanya, supaya kerasan di sana gitu. Nah, untuk jadwal keberangkatannya, rencananya akan saya berangkatkan tanggal 4 September. Untuk jamnya nanti menyesuaikan jadwal di sana. Gitu ya. Nah, untuk KKN tematik, itu nanti langsung berkoordinasi sama LPPM ya. Nah, perbedaannya dari Bina Desa sama KKN tematik sendiri, kalau KKN tematik ini dia mendapatkan konversi mata kuliah kerja nyata gitu ya. Dan misalnya Mbak Mas mau mendaftar langsung bisa ke via Siamik gitu ya. Oke, jadi untuk rancangan konversi mata kuliah Bina Desa ya, Bina Desa ya Mbak Mas bukan KKN tematik itu adalah kurang lebih seperti ini gitu. Nah, untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah apa namanya skema KKN tematik ya, maka travel writing ini akan diganti dengan mata kuliah kerja nyata. Itu ya. Dan ini wajib Mbak Mas semuanya mensinkronkan atau mengecek ulang. Siapa tahu sudah ngambil pariwisata kesehatan. Siapa tahu sudah ngambil manajemen akomodasi ya. Siapa tahu belum siapa tahu sudah ngambil industri kreatif ya. Maka dari itu harus disinkron atau dicek ulang supaya tidak ketimpa ya. Sudah ngambil ditimpa lagi gitu. Jadinya double kamu punya nilainya. Itu enggak boleh. Itu ya. Ya, saya pikir Mbak Mas di sini pasti ada pertanyaan ya. Eh, Monggo Mbak Mas semuanya kalau mau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand atau nulis di kolom komentar. Monggo. Ini jangan-jangan tidur nih. Ya, Mbak Mas semuanya sebenarnya MBKM ini adalah menguntungkan kalian semua ya. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu ya. Oh ya, silakan Mas Tegar. Silakan. Selamat pagi Pak Made, terima Oke. kasih kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya terkait MSIB terlebih dahulu Pak, apa diperkenankan? Apa Ya Mas, masih silakan. bahas? Oke. Nggak apa-apa. Jadi gini Pak, saya juga sambil buka browsing nih di Kampus Merdeka. Kalau misalnya di pariwisata sendiri, itu kan ada nanti gastronomi ya kalau nggak salah. Kemudian ada pariwisata juga. Nah, apa semisal MSIB ini boleh apa harus banget satu linear Pak dengan pariwisata ini? Entah industri jasanya atau bagaimana? Karena saya ada tanya juga ke teman saya Mhm. yang udah MSIB juga, dia ini di jurusan bahasa, sastra bahasa, kemudian magangnya itu jadi chef Pak, chef di hotel gitu. Nah, itu apakah tergantung kebijakan kampus masing-masing untuk linear dengan jurusannya atau boleh dibedakan gitu, Pak? Kemudian untuk konversi SKS-nya itu bagaimana, Pak? Apakah pilihan juga atau nanti dipilihin dosen atau siapa yang udah magang otomatis sudah selesai 20 SKS gitu? Oke, De- baik. ah, Ya, terima kasih Mas Tegar. Eh,
Saya langsung jawab, nggih, Mas Tegar. Yang Siap, Pak. pertama yang menjawab tentang apa namanya sesuai dengan peminatan atau tidak gitu ya, Mas Tegar ya. Nah, tergantung Mas Tegar mengambilnya mata kuliah lagi, ngambil skema magang yang di mana dulu. Kalau misalnya magang yang disediakan oleh Prodi, tentunya itu sudah sesuai dengan peminatan kita, yaitu di bidang pariwisata. Tetapi kalau misalnya Mas Tegar ingin mengambil skema MSIB gitu ya, dan di situ semua banyak sekali ya list-listnya list-list apa loker lah ya istilahnya ngomongnya loker magang yang disesuaikan dengan peminatan kita. Apabila keluar dari sesuai peminatan, saya sih berharapnya tidak keluar dari sesuai peminatan gitu. Saya sih berharapnya gitu Mas Tegar. Tapi yang namanya MSIB kalau sudah by system apa namanya memperbolehkan terserah boleh gitu. Karena kalau Mbak Mas semuanya itu sebisa mungkin ya Mbak Mas, sebisa mungkin itu sebelum Mbak Mas mendaftar MPKM itu sosialisasi konsultasi dulu ke dosen wali ya gitu ya Mas Tegar. Jadi sebelum Mas Tegar mau ngambil mata skema magang MPKM gitu ya, mau magang misalnya gitu ya, terus apa namanya dosen walinya misalnya ibu ini gitu ya itu harus konsultasi di situ. Jadi jangan tiba-tiba langsung daftar gitu ya tanpa sepengetahuan doswal gitu ya. Nanti apa namanya akan ada berdampak buruk gitu ya bagi doswal sendiri karena doswal sendiri tidak ada peran untuk mengarahkan ke mahasiswa gitu. Jadi sebisa mungkin Mas Tegar sebelum memilih loker magang gitu ya, alangkah baiknya itu harus konsultasi dulu dengan doswal gitu. Jangan langsung ujuk-ujuk nih. Kalau langsung ujuk-ujuk, ya buat apa kamu ada doswal gitu kan? Doswal itu sebenarnya tugas utamanya apa sih? Ya mengarahkan kamu gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Tegar. Nah, untuk yang kedua adalah terkait dengan konversi. Tentunya untuk konversi itu sudah kami sediakan. Jadi Mbak Mas nggak perlu apa namanya nggak nggak perlu susah-susah ya untuk nyari ini nyari itu sudah kami sediakan. Jadi tenang saja, nggak usah apa namanya nggak usah risau. Tetapi perlu diperhatikan juga Mas Tegar yang sudah kami tawarkan, yang sudah kami serahkan ke Anda gitu ya, itu harus di cross check lagi gitu. Harus di cross check lagi. Ini mata kuliah PBM misalnya itu sudah ngambil, ya jangan diambil gitu. Nanti akan ketahuan, oh saya sudah ngambil ini, saya sudah ngambil ini. Nah itulah di situ perannya Mbak Mas itu berkonsultasi ke dosen wali itu. Enaknya mata kuliah ini diganti apa Bu ya, diganti apa Bu ya gitu. Dan itu harus sesuai dengan jumlah SKS gitu ya. Kalau diganti jumlah SKS-nya 3 ya harus diganti 3. Diganti 2 ya diganti 2. Dan totalnya itu harus 20 SKS. Kurang lebih seperti itu Mas Tegar. Baik, Pak Made, terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan berikutnya, Pak. Kemudian Ya, kalau MSIB ini kan bersertifikat, apa Mandiri juga bersertifikat, Pak? Atau tergantung mitranya akan memberikan kita sertifikat setelah magang atau enggak, Pak? ya. Gitu. Saya langsung jawab ya Mas Tegar ya. Ya, Pak. Ngapunten, maaf. Ya, yang namanya magang itu sudah pasti dapat sertifikat. Ya, mau dalam skema bentuk apapun itu pasti akan dapat sertifikat. Itu dari mitranya loh ya, bukan dari kami, Oke, dari oke. mitranya gitu. Mau kapan dikasih sertifikatnya itu terserah mitranya, gitu. Gimana Mas Tegar? Paham, Pak. Paham, paham. Ya, Terima kasih. sama-sama Mas Tegar. Oke, ada lanjut lagi nih. Ya, dari Helmalia lagi tuh, ya angkatan 22. Biasanya ini ada bantuan biaya dari Prodi terkait transportasi mau melaksanakan kegiatan. Ya, terima kasih Mbak Elmalia. Saya langsung jawab nggih.
untuk bantuan biaya ya dari prodi terkait transportasi, mohon maaf tidak dapat itu ya. Tetapi Mbak Mas di sini semua, monggo kalau misalnya mau cari sponsor, terserah, boleh gitu. Atau mau mengandalkan memang benar-benar duit sendiri, boleh, nggak apa-apa. Makanya Mbak Mas di sini semua, saya mencarinya yang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Jombang itu kan deket ya, gitu. Apalagi apa namanya sebenarnya desa binaan kita itu banyak sebenarnya. Tapi kita mencari yang terdekat saja supaya mengefisiensikan waktu, mengefisiensikan biaya bagi Mbak Mas semuanya, gitu ya. Jadi mohon maaf kepada Mbak Elma untuk bantuan biaya itu nanti akan dibebankan ke mahasiswa sendiri. Kurang lebih seperti itu Mbak Elma. Terima kasih. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Oh, ada yang tanya nih. Baik, dari Uswatu Hasanah ya, apakah untuk magang mandiri yang sesuai peminatan atau linier dengan prodi akan sama jumlah konversi SKS dengan magang lainnya? Ya, Mbak Uswatu, mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan magang dulu ya. Magang reguler itu 2 SKS. Kalau magang MBKM itu 20 SKS. Baik itu linier atau non-linier itu tetap akan mendapatkan sesuai dengan jumlah atau skema yang diikuti. Kalau ikut magang reguler, ya sudah pasti dapatnya 2 SKS. Tapi kalau ikut magang MBKM, pasti dapatnya 20 SKS. Gitu. Di dalamnya itu udah pasti ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah magang. Gitu. Dan itu akan itu salah satu benefitnya dari Mbak Mas semuanya mengikuti magang. Gitu. Nah, pesan saya sebelum ngikutin magang khususnya ya, baik itu skema MBKM apapun itu, tetap harus konsultasi dengan dosen wali. Ya, dosen wali itu tugasnya adalah mengarahkan Mbak Mas semuanya supaya tidak salah arah gitu ya ngomongnya. Ya, tidak salah arah. Misalnya Mas Tegar sukanya apa namanya? Suka IT gitu ya. Tapi Mbak Tegar ini mahasiswa pariwisata. Nah, ini gimana ini supaya minat dan bakatnya itu tersalurkan gitu. Nah, di situ ada tugas dan peran dari seorang doswal untuk mengarahkan gitu. Karena pariwisata itu kan ilmu multidisiplin ya. Sudah pasti sudah pasti mau peminatan apapun sebenarnya itu masih masuk di bidang pariwisata. Itu ya. Baik, selanjutnya ada yang bertanya tentang, waduh, skripsi. Skripsi ada, sebenarnya skripsi udah tadi ya, Mbak ya. Eh, saya bacakan dulu ya, nanti saya sampaikan ke Pak Alawi. Maaf bila sudah jelaskan, apakah magang MBKM juga bisa mendaftar dosen pembimbing skripsi untuk semester ini? Berarti ada 2 dospen, yaitu magang dan skripsi. Ya, misalnya, oh paham, 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 paham. Kalau dari saya sendiri sih, gimana ya? Saya nggak berani memutuskan karena tergantung dari doswalnya ya. Kalau misalnya doswalnya mengizinkan mau mengikuti eh, skema MBKM dan skripsi, itu bagaimana enaknya? Ya, jadi Mbak Violeta coba dikonsultasikan dulu ke doswal ya. Apakah Mbak Vio boleh mendaftar magang MBKM sekaligus mendaftar skripsi gitu ya. Berarti ada 2 dospem itu ya, magang dan skripsi. Oke, coba dikonsultasikan dulu ke doswalnya ya. Gitu. Monggo, silakan. Boleh saya tambahkan, Mas? Boleh, silakan Bu Yudia, monggo mohon izin. Violetanya semester berapa? 8. 7.
Semester 7, Bu. Angkatan 21. Oke. Semester 7 itu untuk mendaftar skripsi itu hanya dilakukan di semester 8. Tapi untuk proses pembimbingan menuju ke proposal itu boleh dilakukan di semester 7. Jadi tetap aja Anda ikut MBKM, kemudian tetap Anda mendaftar untuk melakukan skripsi. Mendaftar skripsi di prodi itu ya, proposal maksudnya ya. Mendaftar proposal di prodi. Nah, kemudian di situ kan dapat dosen pembimbing. Anda boleh melakukan proses pembimbingan skripsi, proposal, dan juga melakukan MBKM. Nah, nanti untuk yang skripsi akan masuk ke ujian sempro ketika Anda sudah mengisi KRS skripsi di semester 7. Itu kan di semester 7 itu bimbingan ya. Nanti di semester 8, awal semester 8 Anda isi KRS skripsi. Nah, di awal semester 8 itu Anda melakukan ujian sempro. Gitu. Sedangkan yang MBKM itu harus selesai di semester 7. Anda bimbingan diujikan di semester 7, selesai di semester 7. Tapi kalau bimbingan untuk skripsi itu dilakukan di semester 7 dan nanti akan ujian sempro di semester 8. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Yudiana atas saran dan masukannya pada Mbak Violeta. Baik, di sini ada yang bertanya tentang MBKM ya. Terima kasih saudara Isi ya. Apakah MBKM ini wajib diikuti bagi semua mahasiswa? Ya, mohon izin Mbak semuanya di sini saya kembali lagi saya tegaskan bahwa apabila Mbak Mas di sini ingin mengikuti MBKM, saya persilakan. Kalau tidak, saya tidak mempermasalahkan. Itu semua tergantung ke Mas Mbak sendiri. Ya. Tergantung kakak-kakak di sini semua ya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini gitu ya. Kalau mau ikut silakan. Rasakan manfaatnya, rasakan faedahnya gitu ya. Supaya nanti pada saat kalian lulus gitu ya. Pada saat kalian sudah lulus itu kalian keluar dari sini itu tidak sia-sia. Itu. Ya. Tidak sia-sia. Jadi supaya Mbak Mas di sini semua bisa dapat cepat kerja ya. Bagi saya biar bisa dapat kerja ya utamakan adanya pengalaman gitu. Jadi sebisa mungkin apa namanya Mbak Mas ikut, tapi kalau tidak ikut ya nggak apa-apa. Saya tidak memaksa gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Kisi. Semoga dapat dipahami ya. Karena kalau saya memaksa, saya nanti takutnya nanti tidak merdeka ya, karena namanya kan kurikulum merdeka belajar gitu, nggak merdeka jadinya gitu. Oke, silakan. Misalnya, ya sama-sama. Monggo, silakan kakak-kakak sekalian, mbak-mbak sekalian, apa namanya, ada yang mau disampaikan. Oh ya, tentunya ini ya, pasti sudah ada mahasiswa yang sudah magang duluan ya, magang mandiri duluan. Ya, jadi untuk Mbak Mas semua yang sudah magang mandiri, yang mencari sendiri gitu ya, baik itu di hotel atau di instansi-instansi pemerintah yang jurusannya kepariwisataan gitu ya. Nanti akan kami ini ya, akan kami share mata kuliah konversinya apa aja. Nanti Mbak Mas semua tetap klik KRS ya di Siamik itu. Jadi jangan ngisi satu-satu itu ya. Tetap seperti kayak biasanya itu. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Mas semuanya. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti akan saya share ya link form yang apabila mau ikut Bindes bisa mendaftar di situ ya. Yang magang bisa menghubungi langsung ke Ibu Agnes ya. Dan baik itu magang atau studi independen bisa menghubungi ke Bu Agnes dan Mbak Mas semuanya yang ingin mengikuti PMM silahkan ya. Tapi pesan saya adalah sebelum
mengikuti MBKM, mohon konsultasi ke dosen wali. Ya, itu. Silakan Mas Tegar. Baik, izin bertanya lagi Pak, Siap. terkait apa yang Bapak sebutkan sebelumnya, apabila mahasiswa ini udah melakukan magang secara mandiri, itu proses nanti di Siambingnya seperti apa ya Pak? Apakah ini nanti konversinya juga terkait dengan pariwisata? Karena kan pariwisata sendiri kan ada MICE tadi Pak, yang Bapak bilang multidisiplin juga ya kan, Mhm. kayak yang udah kita pelajari juga. Nah itu nanti di Siamiknya apakah kita perlu sertifikatnya juga kah atau bukti kalau misalnya kita pernah magang di sini gitu, apa yang kita perlukan Pak? Oh, syarat-syaratnya untuk yang di web itu. Ya, atau untuk kita mengajukan kalau kita udah pernah magang, apakah kita juga perlu nanti ngambil magang lagi atau nggak perlu gitu Pak? Begini Mas Tegar. Jadi kalau misalnya Mas Tegar sudah mengambil skema magang ya di semester ini, magang MPKM, maka tidak perlu mendaftar lagi magang yang reguler, yang mata kuliah magang reguler yang 2 SKS. Karena akan terkonversi di situ Mas. Itu. Nah, apabila kalau yang di web ya, saya belum melihat soalnya saya nggak bisa login karena harus pakai NPM ya, NPM mahasiswa. Saya pun juga nggak punya NPM mahasiswa ya. Kalau di situ yang saya tahu itu hanya mengupload ini ya CV gitu. Kurang lebihnya seperti itu Mas Tegar, yang saya bisa sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Iya ya. Silakan Mas semuanya. Oke Pak, izin bertanya lagi Pak. Oke, nggak apa-apa. Semisal magangnya ini sebelum kita masuk kampus atau di pertengahan di semester 1, semester 2, intinya di situ sebelum ada program MBKM ini, apakah bisa kita daftarkan di situ, Pak? Maksudnya Bahwasanya gimana kita Mas? udah pernah magang gitu loh. Boleh nggak sih, Pak? Pernah, mohon maaf, Kita udah saya tanya lagi sebelum saya ini Mbak ya, Mas ya. Berarti Mas Tegar sebelumnya pernah magang ya waktu SMK? pernah pernah magang dan waktu SMA dan setelah di masa kuliah ini juga pernah magang, Pak. Apa perlu ngambil MBKM lagi atau enggak gitu? Sorry, berarti sudah ngambil mata kuliah magang reguler, belum kan? Belum, Pak, belum. Belum kan? Nah, di situ sorry, Mas Tegar boleh ngikutin skema MBKM. Tahu juga magangnya Mas Tegar ini yang katakanlah di eh, masa SMA gitu ya, dan libur 1-2 itu kan tidak terhitung magangnya di KRS atau di magangnya Oke, oke. MBKM itu. Baik, baik, baik. Gitu. Jadi Mbak Mas tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Selama Mbak Mas di sini semua belum input mata kuliah magang reguler, itu tidak masalah. Pun juga demikian, Mbak Mas di sini semua kalau misalnya mau menginput mata kuliah magang reguler, itu juga harus memperhatikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi ya. Kalau misalnya nih ya, misal ya, ngambil mata kuliah magang reguler ya yang 2 SKS, maka Mbak Mas di sini semua harus lulus dulu berapa SKS ya, 100 SKS ya. Terus lulus mata kuliah apa aja? Mata kuliah MPS, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu boleh magang gitu. Jadi Mbak Mas di sini semua ya, khususnya Mas Tegar, perlu diperhatikan kalau misalnya selama belum klik mata kuliah magang itu tidak dianggap Mbak Mas itu magang Magang. Oke. gitu. Jelas, Kalau Pak. Mbak kalau misalnya Mas Tegar sudah klik KRS tentang magang MSIB, ya sudah itu sudah terhitung magang. Tapi kalau Baik, belum baik, tidak baik, terhitung baik. magang. Nah, lebih seperti itu Mas Tegar. Berarti untuk dapat magang itu berarti ini yang misal saya lalu-lalu sudah pernah magang ataupun kerja gitu, nggak terhitung di MBKM ini ya Pak? Maksudnya nggak bisa. Nggak Oke deh. bisa. Berarti perlu ikut MBKM juga ya? Ya, tapi saya Oke. belum
tahu ya Mas Tegar, soalnya kan saya belum pernah masuk di webnya magang MSIB itu. Ya, di web MSIB itu. Saya nggak tahu di situ itu harus menyertakan pernah magang, sertifikat magang itu saya belum tahu. Yang tahu itu Mas Mbak di sini semua. Ya, Gitu. Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kalau semisal ada gitu ya, itu bisa jadi nilai tambah bagi Mas Baik, Tegar baik. sendiri gitu. Ya siapa tahu setelah ada sertifikat itu peluang diterimanya mungkin besar gitu. Ya, Oh, itu ada kemungkinan karena Mbak Mas sendiri kan sudah pernah magang gitu. Tapi perlu diingat juga pesaing kita itu nggak cuma dari UPN aja. Pesaing kita itu ya dari teman-teman kalian yang ada di sini, yang ada di luar UPN itu juga ada gitu. Jadi sebisa mungkin perbanyak doa ya dan juga apa namanya jangan pantang menyerah gitu ya. Tetap semangat gitu. Oke, baik. baik, Pak. Terima Mungkin kasih ini banyak, yang Pak. terakhir ya. Monggo silakan Mbak Mas semuanya mau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Tidak ada? Baik. Di sini sudah saya share link kehadiran sosialisasi ya. Mbak Mas di sini semua bisa mengisi link tersebut. Oke, apabila tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Nanti akan saya share link eh, apa namanya pendaftaran MPKM ya, khususnya internal prodi ya, seperti apa namanya Bina Desa ya, studi independen dan juga magang gitu ya. Yang untuk di Sfantastik yang tadi sudah saya sampaikan karena ada apa namanya perubahan birokrasi di internal, nanti saya akan kabari selanjutnya kayak bagaimana. Oke. Baik, terima kasih Mas Mbak semuanya. Saya tutup. Saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Yudiana, Pak Alawi sudah mau datang hari ini, Bapak Ibu dosen, Bu Agni, Bu Sedi, saya terima kasih Mbak semuanya, baik itu angkatan 2021, 2022, 2023 yang mungkin yang sedang hadir hari ini, saya terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mas semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima Pak kasih Fadil. kembali, Pak. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi. Thank you.